Kuasa hukum tuding surat damai hanyalah jebakan agar Supriyani dinyatakan bersalah di sidang. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan bahwa surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh kliennya dengan orang tua korban dapat merugikan posisi hukum Supriyani. Hal ini menjadi alasan Andri untuk meminta agar surat damai tersebut dicabut. Andri menegaskan upaya damai ini jika tidak diantisipasi dari awal akan menjadi celah untuk hakim memutus Supriyani bersalah. Menurutnya, kesepakatan damai merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19, yang menyatakan bahwa hal ini dapat menjadi bahan yang meringankan hukuman terdakwa. Nah, kalau maksudnya seperti ini, kita memposisikan Supriyani bersalahkan. Sementara jelas-jelas kami dalam pembuktian dan persidangan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, kata Andri saat diwawancarai, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Andri merasa bahwa kesepakatan damai tersebut justru memposisikan Supriyani sebagai pihak yang bersalah. Kami dalam pembuktian dan persidangan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tambahnya saat diwawancarai pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan adanya dugaan bahwa banyak pihak terlibat dalam upaya menjebak Supriyani agar mau berdamai dengan orang tua korban. Ia khawatir, surat damai tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Andri menegaskan bahwa tujuan utama dari kuasa hukum Supriyani bukanlah untuk mencari keringanan hukuman, melainkan untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Dirinya ingin semua pihak, termasuk aparat penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan, bertanggung jawab agar tidak mudah mempidanakan warga. Kan dari awal yang kami perjuangkan bukan keringanan hukuman, tapi kami ingin membuktikan bahwa Supriyani tidak bersalah dan harus dibebaskan, tutup Andri. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, akan dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri terkait somasi yang dilayangkan oleh guru honorer, Supriyani. Pemanggilan ini merupakan langkah lanjutan setelah Supriyani mengajukan somasi kepada Bupati akibat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban, Aibda WH, dan istrinya. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarta, mengungkapkan bahwa pemanggilan Surunudin diperlukan untuk mendapatkan penjelasan terkait perannya dalam proses mediasi antara Supriyani dan pihak terkait. Bima Arya menambahkan bahwa sebelum pemanggilan dilakukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto. Hal ini bermula saat Surunudin memanggil guru honorer yang dituduh menganiaya murid itu ke rumah jabatannya. Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, lantas mendatangi rujak Bupati Konawe Selatan. Pada saat itu, ia diminta menandatangani surat kesepakatan damai. Namun, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut.
Kasus Guru Supriyani yang disomasi Bupati Konawe Selatan akibat mencabut kesepakatan damai, menuai sorotan dari berbagai pihak. Sebagaimana diketahui, sejak awal, guru honorer Supriyani memang sempat sepakat damai dengan Aibda WH. Namun belakangan, Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai itu. Ternyata hal ini dipicu oleh ucapan Bupati Konsel, Surunudin Dangga, yang bikin Supriyani goyah dan mencabut kesepakatan damainya. Setidaknya ada 3 hal dari pernyataan Surunudin yang membuat Supriyani berpikir ulang. Sejak awal Supriyani memang menolak ajakan untuk berdamai. Namun, Surunudin Dangga disebut terus membujuknya hingga kemantapan hatinya pun goyah. Dalam tayangan salah satu TV swasta, Supriyani menceritakan momen saat ia dipertemukan dengan orang tua korban. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya berpikir. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Hal kedua adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Kontan Supriyani pun heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Kemudian ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika diminta untuk minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Lantaran ucapan sang Bupati, Supriyani pun mengaku merasa tertekan dalam pertemuan dengan orang tua korban tersebut. Aibda Wibowo Hashim sempat gelagapan saat ditanya kesaksiannya soal luka sang anak. Tanggal 26 April 2024, Aibda Wibowo Hashim menelepon wali kelas D, Lilis. Lilis lantas menanyakan guru mengenakan seragam apa saat memukul D. Menurut Lilis, guru di SDN 4 Baito menggunakan baju batik hanya di hari Rabu dan Kamis. Lilis juga bertanya pada D soal luka di paha belakangnya. Kata Lilis, D mengaku terluka akibat jatuh di sawah. Sayangnya saat Lilis baru mengorek penyebab luka itu, Aibda Wibowo Hashim langsung menyela pembicaraan. Supriyani juga menilai bahwa luka di paha belakang anak polisi tersebut seperti melepuh, sedangkan Aibda Wibowo Hashim yakin luka itu akibat pukulan.